Pertanyaan pertama nih datang dari Love Truly. Love Truly. Kayaknya pertanyaannya baik nih, Bang. Iya, iya. Apa pertanyaannya, Dek? Pertanyaannya adalah, apa motivasi Bang Andi F. Noya ketika banyak orang tidak suka kepada Anda, sehingga Bang Andi tetap terus berjalan di atas kebaikan atau selalu berbuat baik? Jadi memang di negeri ini berbuat baik itu aja nggak mudah. Ya, kalau kita melakukan hal yang baik, masih ada orang yang mencibir, orang yang mempertanyakan apakah itu tulus, apakah itu ikhlas. Mau nyalek nih, jangan-jangan mau nyalek nih. Ya, gitu. apalagi. Jadi memang nggak mudah di negeri ini karena apa? Saya selalu melihat kalau ada orang yang berpandangan negatif terhadap perbuatan baik seseorang, saya lalu bertanya, jangan-jangan orang ini tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Dia ingin agar orang-orang sama seperti dia, tidak melakukan apa-apa. Karena dia merasa bersalah nih. Orang lain kok berbuat baik, Merasa aku ketinggalan. tidak. Nah, bukannya dia ikut berbuat baik, tapi dia berharap jangan ada orang berbuat baik supaya sama-sama aku. Nah, jadi kalau aku pribadi, aku nggak mau peduli pada orang-orang yang sinikal, yang sinis melihat kita berbuat baik. Iya. Sepanjang hati kita betul-betul ikhlas, tulus, ya, dan itu kita lakukan betul-betul dengan tujuan kebaikan, abaikan aja. Keep going ya, Biasa Bang. orang-orang yang menghujat itu tidak berbuat. Ini Januarius Sumartono, Januarius itu bertanya, nama Andi F. Noya sangat populer terlihat dari acara Kick Andy yang ratingnya tinggi. Berkenankah Bang Andi apabila ada partai yang hendak mendukung Bang Andi untuk maju sebagai kepala daerah atau anggota legislatif? Nah. Kalau berkenan, apa pertimbangannya? Kalaupun tidak, apa pertimbangannya Bang Andi? Udah pasti tidak berkenan, karena itu sudah terjadi beberapa kali. Jadi aku ditawarin untuk masuk partai, ditawarin untuk dicalonkan. Masing-masing orang dengan lentera jiwanya, dengan panggilannya, dengan passionnya tadi. Aku merasa dunia politik adalah bukan duniaku. Dan aku merasa udah bahagia kan tadi. Profesi adalah profesi impianku dari dulu kan. Karena guruku kelas 4 bilang bahwa dengan talentaku menulis, pekerjaan yang paling cocok adalah wartawan. Dan aku udah jadi wartawan. Dan aku ingin mati sebagai wartawan. Karena itu aku udah bahagia. Ngapain cari-cari sesuatu yang aku sendiri nggak punya keterampilan di situ, nggak punya ilmu di situ, dan nggak punya hati di situ. Jadi kalau ditanya apakah bersedia, ya sampai hari ini tidak bersedia, dan aku yakin sampai ke depan pun tidak akan bersedia. Tapi kan kalau jadi pemimpin bukannya bisa lebih berbuat Berdampak, lebih banyak gitu betul. loh. Mungkin meningkatkan mengangkat garis kemiskinan, mengangkat orang-orang yang Iya, itu sudah ada teman-teman lain yang bertugas untuk itu. Biarkan aku bertugas di sini aja. Tapi pernah nggak ditawarin jadi menteri? Katanya Belum kan pernah. sudah ketemu dengan banyak presiden. Iya, tapi Menterinya nggak Menteri ada Komunikasi satupun presiden nawarin jadi menteri. Jadi nggak Kalau ditawarin. ditawarin mau. Nggak ada. Kalau ditawarin? Enggak juga. Aku kadang-kadang berpikir, kok ada ya orang mau jadi menteri, jadi presiden gitu. Kalau lihat pusing kepalanya kayak sekarang ini. Sementara kita lagi tenang-tenang minum kopi di rumah, sarapan, nonton, atau apapun lah yang kita kerjakan. Sementara presiden kan pusing kepala ini. Tapi kenapa orang berebut ya? Itu mungkin lentera jiwa mereka ya, Bang. Iya, lentera jiwa. Sendiri-sendiri. Iya, masing-masing lah ya. Ini dari Winsky, @winlessmana. Bang Andi, serius. Wow, Apa apalagi sih nih? yang pertama kali dilakukan saat bangun tidur? Yang terakhir dilakukan sebelum tidur? Sama apa sih yang dilakukan saat mengisi waktu luang? Kebiasaanku ya, bangun tidur selalu berdoa. Berdoa mengucap syukur bahwa ternyata Tuhan masih kasih kehidupan lagi. Serius Bang? Serius. Selalu berdoa? Selalu. Karena apa? Karena banyak orang meninggal ketika tidur. Jadi selamat masih ada Ngomongin napas. meninggal lagi nih. Tidak, artinya tetap aja kita Hidup tuh berkah mengawali sendiri. kehidupan itu dengan rasa syukur. Kemudian kalau tidur juga berterima kasih. Tuhan terima kasih. Ternyata dalam perjalanan hidupku hari ini ada hal-hal yang baik yang aku lakukan. Ada hal yang lain nggak? Waktu luang, saat waktu Kan luang. waktu luang, istirahat. Aku ini kan hobinya baca. Nah, kalau di rumah misalnya hari Sabtu Minggu, hal yang aku lakukan ngopi sambil baca. Karena ini satu hal yang mewah sekali dalam hidupku karena biasanya aku kan datang ke kafe gitu kan, terus minum kopi. Tapi kemewahan itu tidak bisa lagi kunikmati karena
kalau baru duduk, walaupun di pojok, sudah pesan kopi, baru mau baca, Ada yang datang mengenali ya? orang. Bang Andi apa Minta tanda kabar? tangan. Pertama, boleh foto. Kalau satu sudah boleh foto, yang lain bilang saya juga. Itu waktu udah habis itu. Atau, wah Pak Andi, saya punya usul nih, bagaimana kalau dia duduk, tarik kursi di depanku lagi. Bakal lama ini. Nah, Tapi itu kan dapat pujian. Bagaimana Bang Andi menghandle pujian itu? menarik. Aku orang yang terbiasa nggak terpengaruh sama pujian, juga nggak terpengaruh pada makian. Aku ini Netral-netral aja gitu. Kalau datar kritikan? aja. Aku lebih suka kritikan daripada pujian. Oke. Ketika memimpin Metro TV, pertama yang aku bilang kepada anak-anak yang baru, siapa yang memuji aku, itu nggak ada nilainya di mataku. Tapi siapa yang mengkritik aku, ada ponten buat kalian. Wih. Jadi aku lebih mengharapkan orang mengkritik aku daripada memuji. Ya. Pujian itu dalam hati cukup, misalnya. Karena orang bisa mabuk pujian. Ya. Walaupun aku tadi bilang aku nggak terpengaruh, tapi kalau tiap hari dipuji-puji, aku pikir Terlena bahwa juga ya? iya. Nah, jadi aku lebih suka orang mengkritik aku daripada orang memuji aku. Oke. Bang, satu lagi ya, boleh ya Vi ya? Boleh, silakan. Tuan rumahnya kan Bang Andi. Ketika menolong orang, pernah nggak menangis? Dan kenapa? Oh sering. Nah aku ini pada dasarnya kan cengeng ya. Serius, Bang? Serius sekali. Nonton film sedih, nangis. Bang Andi. Baru dengar cerita, misalnya istriku Nonton drakor. lagi baca kemarin, misalnya dia lagi nonton ada cerita ya di India peristiwa. Terus dia baru, kamu tahu nggak ini gini-gini. Aku langsung air matanya keluar dan dia tahu persis itu. Kenapa? Aku cerita tentang perjalanan hidupku, nangis. Dengar orang cerita sedih sedikit, nangis. Nah, aku memang cengeng. Kenapa begitu? Mungkin dulu hatinya digosoknya terlalu Halus ya, terlalu halus gitu. Terlalu keras kayaknya. tiap hari Jangan. digosok-gosok waktu menderita dulu. Jadi cepat tersentuh gitulah, lemah. Itu jadi kelemahanku kalau orang mau tahu adalah cepat jatuh hati, cepat kasihan Hello. pada orang. Dari Apalagi Engkos nih? Muhammad Subadri. Iya. Bang, aku anak SMK. Anak SMK Wih, nih. hidup SMK. Sama kayak Bang Andi dulu sekolahnya di SMK. Nilai akademik saya cukup baik, bahkan ranking 5 besar terus, tapi saya tidak mempunyai potensi di bidang otomotif. Pertanyaannya, seberapa penting sih nilai akademik dibandingkan dengan potensi diri? Bang Andi dulu akademiknya gimana? Itu dulu. Tadi kan sempat keceplosan Iya. drop out bukan sih Bang? Gini, Gimana, Bang? Iya drop out. Jadi kalau dulu, nah ini ada perbedaan yang signifikan antara dulu dan sekarang. Antara prestasi akademis dengan potensi. Itu sekarang totally beda. Apa itu yang terjadi? Kalau dulu kita menyeleksi orang, kita lihat dulu ijazahnya. Oke. Kita pisahkan ijazah dari sekolah-sekolah yang keren-keren, universitas yang keren-keren, dengan universitas yang nggak jelas, ya kita pisahkan. Itu aku alami di Metro TV. Jadi pertama, universitas negeri ini, negeri itu, yang pokoknya keren-keren, Ya. yang tang bunyinya nyaring banget. Aku bilang pisahin. Habis itu ini aku taruh Geser. di box, geser, kita seleksi dari sini. Nah, di dalam wawancara ternyata banyak hal yang mengecewakan. Oke. Apa yang ada di atas kertas, di ijazah, itu tidak ada korelasi langsung dengan ternyata apa yang dia sampaikan secara verbal dalam diskusi. Attitude-nya mungkin. Jadi kecewa, belum sampai attitude. Ini pengetahuan aja dia tentang apa yang dia pelajari aja. Aku lihat, waduh, ini nggak tahu kenapa sampai dia bisa dapat angka setinggi itu. Kemudian pemahaman dia tentang nilai-nilai di dalam ilmu pengetahuan dia. Ya. Akhirnya kita bongkar-bongkar lagi ini universitas yang nggak jelas-jelas ini. Akhirnya oke, kita ambil lagi, panggil dia. Baru kita kaget-kaget, loh keren banget anak ini. Jadi jangan beranggapan bahwa ijazah itu merepresentasikan dengan baik dan akurat kemampuan anak Seseorang. tersebut. Jangan lengah di situ. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Dari Elsa Sitompul Apa mau itu? tanya, kenapa sih Bang Andi selalu pakai kemeja dan dasi
kayak mau ke kantor, tapi lengan kemejanya Oh digulung. iya, ini hari ini nggak pakai dasi. Hari ini nggak pakai dasi gitu. Nggak mungkin dilihat di, acara Kick Andy yang beneran itu. Oh ini Iya. memang nggak beneran. Ini new normalnya acara Kick Andy. Tapi kenapa gayanya kayak gitu sih Bang? Sebenarnya sebelum ada Kick Andy ya, waktu aku di Metro jadi pemret itu sudah mulai. Awalnya ada perasaan tidak nyaman kalau pakai lengan panjang, itu kayak bos-bos aja gitu loh. Aku merasa aku ini buruh karyawan biasa gitu loh. Kalau lengan panjang itu kayak bos-bos nggak cocok. Kemudian kedua, aku ini pada dasarnya pemret tapi kan ke lapangan juga karena profesi ya. Terus kemudian ngurusin bantu-bantu lain. Aku merasa lengan di sing-sing ini lebih simple, lebih relax. Belakangan baru ada yang bilang, sebenarnya mentalku itu bukan mental setengah hati. Jadi pemimpin iya, tapi masih buruh juga gitu lah. Aku bilang nggak apa-apa, paling tidak ini melambangkan bahwa kita siap menyingsingkan lengan tangan untuk bekerja. Berikutnya dari Andin Nurhayati. Pertanyaannya adalah, di televisi Kick Andy saya melihat Bang Andi selalu welcome, figur yang respect dengan orang lain, pure dan humoris juga saya lihat. Apakah itu merupakan tuntunan skenario penyiaran atau memang kesehariannya begitu Bang? Jadi itu istilahnya settingan ya. Pencitraan. Oh pencitraan, settingan. Gini lah, jadi orang itu sebaiknya apa adanya ya. Kalau kita berpura-pura lama-lama lelah juga ya. Aku dilihat di depan televisi dengan di belakang televisi sama. Mungkin di belakang televisi, di belakang layar lebih cengengesan, lebih kacau ya. Biasa-biasa aja gitu loh. Jadi jangan berpura-pura. Itu kepura-puraan itu nggak abadi. Karena begini, ada pengalaman anakku yang kemudian mengajarkan aku. Anakku itu mengidolakan seorang presenter, pembawa acara, bukan saya, pembawa acara hiburan. Nah itu orangnya memang di situ lucu, baik sekali, pokoknya ceria gitu. Nah satu hari anakku di luar televisi, dia bertemu di Pondok Indah, di Pondok Indah Mall. Dia lari-lari kan semangat, kemudian kakak gitu kan, dia minta tanda tangan nih. Anakku waktu itu masih SMP kelas 1-an. Dia dekat, terus orangnya kan lagi gini, terus ngeliat dia aja, terus melengos pergi. Aduh anakku shock. Jadi apa yang tergambarkan di depan televisi, dengan di luar layar televisi berbeda. Ternyata yang ramah, yang baik, ternyata dalam keseharian dia nggak seperti itu. Nah istriku selalu mengingatkan, ingat, jadi kamu jadilah seperti dirimu di panggung televisi, di depan layar maupun di belakang layar. Kayaknya mungkin nih Hamid_Syafa ini mau belajar banyak, mungkin dia mau jadi presenter. Wih, saingan dong. Saingan dong ya. Pertanyaannya gini, Bang Andi, apa sih kiat-kiatnya untuk berkomunikasi dengan narasumber biar lebih leluasa, kayak di Kick Andy Show gitu? Oh gitu. Dan Gimana sejajar sih? gitu loh. Ya tadi, pendekatannya pertama kita harus menghargai apapun profesi dia. Ya, jangan menganggap kita lebih tinggi, tapi juga jangan menganggap kita lebih rendah. Kemudian datang dengan ketulusan, dengan niat baik ya. Kalau kita datang dengan niat baik, kita bertanya, itu yang kata orang, Andi Noya kalau tanya itu biasanya nyelekit. Ini waktu awal-awal ya, nyelekit, tapi kok orangnya nggak marah. Ya karena aku datang dengan niat baik, bukan ini awas hari ini aku hajar dia supaya dipermalukan. Kalau itu niatnya orang akan merasakan itu, sehingga orang mungkin rejected, menolak atau tidak happy. Nah jadi salah satu kiatnya untuk berkomunikasi dengan baik, kamu punya niat baik, kamu merasa bahwa kamu tidak lebih tinggi dari dia, dan juga kamu tidak lebih rendah dari dia. Kenapa sih Bang dulu kribo kemudian jadi botak? Ya, itu shock banget orang-orang lihatnya. Ini nyambung sih pertanyaan dari Duma Sari. Pertanyaannya itu juga mungkin pertanyaan terbesar saya, pertanyaan terbesar Afi gitu ya. Apa ini karena mengikuti gaya, pengen lebih ringan, pengen lebih gaul, atau itu mempengaruhi Feng Shui biar lebih keren, biar lebih acaranya biar lebih oke, apa gimana sih Bang dari kribo jadi botak? Rebranding. New normal. New normal. Kenapa Bang? Ada apa waktu itu? Iya, dari kecil udah kribo, terus sudah mulai dewasa kribonya jelek. Tapi ikonik loh. Waktu itu memang ikonik, trademark dan lain-lain. Tetapi yang membuat aku yakin bahwa rambut ini harus dibotakin ketika teman karibku, sahabatku Menu itu kena kanker.
aku kenal itu dari tahun 87. Kami sama-sama reporter di Business Indonesia. Nah, kami berteman akrab, bahkan waktu itu aku belum menikah dengan istriku sekarang. Nah, kemudian kami berteman bersahabat. Sampai satu hari dia ke London, jadi kepala seksi BBC Indonesia di London. Nah, satu hari menu WhatsApp aku dan istri. Dia bilang, ayo dong tengokin aku. Dia bilang gitu, udah lama kalian nggak kesini. Aku mau ngomong sesuatu nih. Sambil ayo kita main-main ke Scotland waktu itu. Wah, dengar Scotland aku bilang, ayo. Aku bilang sama istriku, aku pernah ke sana, keren banget gitu lah. Akhirnya kami ke London, ketemu dia, terus naik kereta api menuju ke Scotland. Nah, di atas kereta api itulah dia mengungkapkan sesuatu yang membuat kami semua shock. Kenapa? Dia bilang dia kena cancer dan itu udah stadium 3B. 3B ini kan posisinya udah cukup berat ya. Karena kalau 4 kita tahu itu sudah relatif tipis kemungkinan untuk bisa bertahan. Nah, Menu menyampaikan bahwa dia kena kanker, kemudian dia merasa hidupnya tidak akan lama, dan dia minta pandanganku dan istriku apa yang dia harus lakukan. Karena dia merasa aku dan istri sudah melakukan sesuatu dalam hidup, yaitu punya yayasan, melakukan kegiatan sosial, sementara dia belum. Dia single ya, dia nggak punya suami. Nah, kemudian dia bilang, aku kepengen sekali seperti kalian berdua. Nah, kami akhirnya anjurkan dia bikin yayasan, sehingga semua tabungan dia bisa masukkan ke yayasan, bisa untuk membantu anak-anak miskin. Nah, itu dia lakukan. Tetapi dalam perjalanan kemudian, dia kan di kemo, dan karena kemo rambutnya rontok. Nah, itu berkali-kali ya. Dia kemonya dia minta di Indonesia, di Jakarta. Nah, kemudian dia balik lagi kerja, nanti kemo lagi dan seterusnya. Nah, satu hari waktu kemo rontok itu, terus kan gitu, ayo no jalan-jalan, jangan di kamar melulu, kita ke mall atau ngapain gitu loh. Dalam keadaan dia sudah sedikit kondisinya sedikit baik. Nah, waktu dia mau jalan kan dia pakai bandana aja. Aku bilang, no, kamu pakai gitu apa nggak malu? Kenapa malu? Emang kamu malu sama aku begini? Enggak, cewek kan harusnya pakai wig dong gitu. Enggak, aku begini aja, suka-suka aku. Kalau kamu malu nggak usah jalan deh. Aku bilang, aku nggak malu, ya udah kita jalan. Nah, selama kami ngobrol, dia bilang, kamu pegang dong kepalaku gitu kan. Udah mulai tumbuh. Gitu. Oh iya, dilus-lus. Udah mulai tumbuh nih rambut gini. Terus tiba-tiba dia nyeletuk. Omong-omong, kamu mau nggak? Atau berani nggak dibotakin? Oh, nggak mau, aku nggak mau. Aku bilang nggak mau. Nah, satu hari kami berlibur satu keluarga berlibur ke Australia, ke Melbourne. Tiba-tiba kenapa aku nggak berani botak aja? Apakah benar kemudian setelah Andi Noya botak, Kiki Andi ditinggalkan, gitu kan? Ini uji juga lah. Orang nggak suka aku botak, ya sudahlah, gitu kan? Nah, sudah malam-malam bilang anak yang bungsu, Marlo, kalau ayah botak gimana? Nah, oh keren ya, ayo. Nah, kamu jangan bilang ibu. Nah, baru aku mau bilang, minta izinnya bukan ke istri tapi ke anak dulu. Jangan bilang ibu, kamu pinjam gunting. Nah, akhirnya dia turun ke lobi, pinjam hotel. Ini dia fotonya ya Bang ya? Nah, ini detik-detik penghabisan ya? Ini detik-detik eksekusi ya Bang ya? Ini setelah kakaknya tahu, kakaknya bantu. Nah, ini Marlo dan Mario, kakak yang tertua. Jadi istri belum tahu sampai di sini, ya. Dia belum tahu, aku bilang diam. Akhirnya ini tengah malam ini, ya, udah malam banget. Tahun baru itu. Terus aku bilang, ayo kita botakin ayah. Tadinya botakin biasa, tapi kan botaknya jadi apa? Nggak rata ya? Pitak-pitak gitu kan, karena pakai gunting. Nah, terus kakaknya bilang, ayah sini kita rapiin. Langsung dikerok sama dia, Dihabisin. jadi licin.